Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau ada yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang setia, Engkau adalah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau adalah yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami, dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur sekali lagi atas penyertaan Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini di tempat ini ya Bapa Surga, kami akan sebentar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan, akan firman akan menjadi pelita bagi jalan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini dalam tema khotbah yang berbeda. Dan tema kita pada sore hari ini adalah menjadi jawaban doa. Oke, ngomong-ngomong sebelum kita ngomongin soal menjadi jawaban doa, berapa banyak yang saudara percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menjawab doa? Ya. Sepi banget nih saudara, kehujanan mungkin saudara ya di luar ya. Berapa banyak yang saudara yang percaya bahwa Allah adalah yang menjawab doa? Kita oh sorry saudara nih, takut nih saya, galak amat nih kayak speaker. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa, dan karena itulah kenapa kita datang di sini gitu kan ya. Itu kenapa kita datang menyembah Tuhan, itulah kenapa kita berada di tempat ini, kita memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Dia adalah Allah yang menjawab doa. Tetapi coba pikirkan ya, dari doa-doa yang telah dijawab, berapa banyak yang doa itu dijawab tapi melalui kehadiran orang lain. Banyak di antara doa-doa kita sebenarnya dijawab, iya, tapi sebetulnya melalui perantaraan orang lain. Dan cukup jarang juga gitu doa yang langsung gubrak gitu datang dari sorga. Ambil contoh gini saudara ya, taruhlah saudara udah lama jomblo gitu, dan kepikiran Tuhan, kok saya nggak dapat jodoh gitu ya, belum dapat jodoh gitu maksudnya, dan lalu saudara berdoa, doa puasa lagi 40 hari 40 malam. Tuhan please, Tuhan minta yang terbaik yang dari Tuhan. Lalu tiba-tiba gitu, blok gitu, udah kaget di depan saudara ada orang yang juga kebingungan gitu, kenapa gue ada di sini gitu ya. itu jarang-jarang tuh kejadian kayak gitu kejadian. Saya nggak tahu sih, kalau siapa tahu ada yang kayak gitu juga sih ya. Tapi kalau ada kayak gitu tolong email saya. Banyak dari doa kita yang dijawab Tuhan melalui perantaraan orang lain. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kenapa begitu? Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menjadi hatinya, untuk memeluk kita, untuk menolong kita, mendoakan kita, berdoa bersama-sama dengan kita, menguatkan kita, dan banyak hal. 1 Korintus 3 yang ke-6 mengatakan seperti ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maksudnya apa? Bagi jemaat di Korintus sendiri, Tuhan tuh nggak ngerjain semuanya sendiri. Tuhan nggak nanam, Tuhan nggak nyiram, tapi Tuhan pakai Paulus, Tuhan pakai Apolos untuk melakukan sesuatu, jadi partnernya dia, menjadi kepanjangan tangan dia untuk membangun gereja di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan begini, ini juga nih, kenapa kok Tuhan memakai orang-orang? 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara percaya atau enggak, disadari atau enggak, Roh Allah itu diam di dalam kita. Dan hebohnya ada orang yang bertanya gitu kan ya, kagak berasa ya ada Roh Allah di dalam saya. Karena biasanya sekarang ada konotasi gitu kan, kalau andai kata Tuhan ada di sini kan ada kagak merinding-merinding dikit gitu. Bulu kuduk saya kagak merinding-merinding kalau andai kata kalau Roh Allah di dalam saya gitu. Ini ada kejadian memang beberapa waktu ini saya masih ingat banget ya, karena waktu itu saya pernah ikut suatu kebaktian doa, bukan di sini gitu, di gereja yang lain, dan ruangannya nggak terlalu besar, kecil memang gerejanya nggak terlalu besar, dan gereja itu mengadakan kebaktian doa, dan saya ingat WL-nya ngomong begini, WL-nya, saya merasakan kehadiran Allah ada di tempat ini dan bulu kuduk saya merinding. Lalu saya merasakan ada sepoyan angin di ruangan ini. Dan saya aminkan sepoyan anginnya karena saya juga ngerasa begitu. Tapi bukan gara-gara hadirat Tuhan, tapi gara-gara ada kipas gede di ujung sonono yang nyalanya kenceng banget nih. Tuh
Tuh kipas memang saya incer dari tadi. Jadi karena pas lagi doa gitu saya ngeliat tuh kipas tuh orang aneh mana yang taruh kipas gede banget di pinggir begitu dan kenceng banget gitu. Masuk angin nih gue kayaknya. Jadi tapi kalau andai kata percaya itu angin dari Tuhan ya oke-oke aja sih ya, menambah iman kan. Tapi kita seringkali merasa model kayak begitu gitu bahwa kok saya nggak ngerasa ya, tapi sebenarnya Tuhan ada di dalam kita, Roh Allah itu ada di dalam kita dan ketika dia ada di dalam kita, dia sebenarnya mengubah kita dari dalam keluar. Dia mengubah kehidupan kita, dia memperbaiki diri kita dari dalam keluar sehingga kita menjadi orang yang baru. Tapi nggak cukup cuma sekedar itu loh, nggak cukup cuma dia mengubah kehidupan kita dari dalam keluar. Tetapi konsekuensi Tuhan ada di dalam kita adalah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ketika Tuhan menjangkau dunia, ketika Tuhan menjamah dunia, dia menggerakkan kita. Dia memakai kita, dia memakai kehidupan kita. Dia mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itulah kenapa kita ini sebenarnya jadi partnernya Tuhan, tanda kutip. Kalau dalam istilah yang kita pakai dalam tema sini adalah kita nih harusnya bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain. Tuhan pakai kita untuk menjadi jawaban doa untuk doanya orang lain. Kita akan belajar pada sore hari ini tips 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi jawaban doa untuk orang lain, plus nanti 1 berkat untuk apa berkatnya untuk menjadi jawaban doa. Sorry nih, saya pakai bahasa Inggris sedikit ya, soalnya biar gampang ngafal ini. 3A, apa yang harus kita lakukan? A yang pertama itu alert. Alert itu apa ya? Waspada, awas gitu. When the ordinary become extraordinary, ketika yang biasa menjadi luar biasa. Mari Kisah Para Rasul 3 sampai 6 mengatakan seperti ini. Kita ambil banyak kisah dari Kisah Para Rasul. Ketika kisah ini backgroundnya adalah ada seorang yang lumpuh di dekat gerbang Bait Allah, dan pada saat itu Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju Bait Allah, lalu bertemu dengan orang yang lumpuh ini. Dan ayatnya mengatakan begini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lihatlah apa yang dicetak merah di situ, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yang jadi problem kan begini, ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi jawaban atas doa orang lain, sebenarnya yang Tuhan cari itu apa yang ada pada kita, bukan yang lebih dari itu. Yang menjadi problem kan kita seringkali nganggap remeh apa yang kita punya. Kita seringkali bilang, Neil, saya mah nggak punya apa-apa, apa sih yang saya punya sebenarnya gitu ya, dan saya mah siapa tuh gitu ya. Ya saya mah cuma orang kecil yang duduk di pinggir jalan gitu, model kayak gitulah ya, merendah banget ya. Saya nih nggak bisa apa-apa dan saya nggak punya apa-apa. Seringkali kita ngomongnya kayak gitu masalahnya. Kita tidak menyadari bahwa apa yang kita punya, kita tuh punya banyak hal. Salah satu contoh yang menarik sebenarnya kita punya senyuman. Semua orang bisa senyum. Saya nggak tahu nih kalau kata ada saudara yang nggak bisa senyum, tapi kebanyakan dari antara kita bisa senyum loh. Dan tahukah saudara, beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan satu orang yang memutuskan untuk masuk sekolah teologi ya, di perpustakaan situ, di perpustakaan beberapa tahun yang lalu, cukup lama. Dan ketika saya lagi ada di perpustakaan, ada orang masuk perpustakaan, kita ngobrol-ngobrol, saya baru tahu bahwa orang ini memutuskan untuk masuk sekolah kitab. Dan saya tertarik gitu dan bertanya kepada dia tentang panggilan dia dan segala macam. Dan pada saat itu saya tahu bahwa ternyata dia bukan, latar belakangnya itu bukan dari Kristen sejak kecil maksudnya. Dan lalu saya tanya, oh ya gitu, bagaimana cara kamu percaya kepada Tuhan? Lalu dia bilang, percaya apa enggak nih kok ya, enggak ada yang nginjilin saya. Lalu
Saya tertarik pengen ngedengar kisah dia lebih lanjut karena saya punya teman dulu punya teman keturunan Arab gitu dan dia jadi Kristennya karena Tuhan datang langsung. Gila ya, keren banget kan. Jarang-jarang nih yang kayak begini peristiwanya. Ketika doa malam-malam Tuhan datang langsung. Gitu. Dan yang saya kepikiran ketika dia ngomong kayak gitu, saya kepikiran peristiwa yang heboh, yang ajaib modelnya kayak begini. Lalu saya tanya, ceritain dong, apa yang bikin kamu memutuskan untuk datang kepada Tuhan? Kan gak ada yang ngizinin kamu kan? Gak ada. Ceritanya gimana? Oh, saya masuk Kristen gara-gara orang depan rumah. Teman saya di depan rumah. Saya dari keluarga broken home. Papa mama saya sering berantem. Saya tuh di rumah tuh kacau gitu pikirannya gitu. Dan yang uniknya begini, ada orang di depan rumah saya sepantar sama dia. Tapi itu keluar rumah tuh selalu happy dan selalu senyum. Senyum, senang gitu kelihatannya dan ketika dia ngelihat orang itu dia ngerasa iri gitu. Ada yang salah dengan saya dan ada yang dia punya yang saya nggak punya. Padahal dia tahu persis, dia juga punya masalah orang di depan rumah itu dan dia juga punya pergumulan. Tapi kok kenapa dia senyum, dia happy, saya enggak. Lalu dia cari tahu apakah yang membuat perbedaan antara saya dengan dia. Dia sampai satu kesimpulan bahwa jangan-jangan gereja yang bikin perbedaan. Kepercayaan kepada Tuhan yang bikin perbedaan. Sampai pada suatu hari dia memutuskan untuk mendekati si tetangga depan rumahnya itu dan bilang, boleh nggak hari Minggu ini saya ke gereja bareng sama kamu? Yang di depan rumahnya surprise dan berkata, boleh banget dong, ayo dong kapan? Ayo kita jalan bareng-bareng dan segala macam. Singkat kata, dia masuk ke dalam gereja, dia percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Masuk sekolah teologi. Kebayang nggak, saudara? Itu orang di depan rumah nggak nyadar kalau dia lagi senyum, dia lagi menginjili orang. Nggak ngeh sama sekali apa yang dia lakukan. Tapi apa yang dia punya itu menjawab kebutuhan yang saya temuin itu. Cuma senyuman, simpel, sederhana. Yang jadi masalah kan begitu ya. Ketika kita tidak sadar bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya sesuatu yang berharga. Dan kita nganggap bahwa saya nggak punya apa-apa. Sesuatu yang kita anggap biasa. Ketika kita serahkan kepada Tuhan dan dia pakai untuk menjawab doa orang lain, maka yang biasa itu akan berubah jadi luar biasa. Yang ordinary berubah jadi extraordinary. Kita mungkin menganggap apa yang kita punya ini cuma beginian doang, jangan salah nih. Buat orang yang berdoa untuk hal ini luar biasa. Ada satu contoh lain di dalam Alkitab yang biasa-biasa aja. Yaitu 5 roti 2 ikan. Yohanes 6 ayat 8-9 mengatakan begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini kan satu hal yang biasa, bekal makan siang. Ini backgroundnya pada saat itu Tuhan Yesus lagi mengadakan pengajaran dan ada banyak orang yang berkumpul di situ. Hari menjelang petang dan mereka udah mulai kelaparan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Gimana ceritanya gitu? Tuhan ada pergumulan yang terjadi pada saat itu dan ada seorang anak yang tiba-tiba muncul dan mengatakan, saya punya bekal makan siang. Bisa nggak ini menolong? Kayak gitulah kira-kira kisahnya. Tapi saya ngebayangin ini agak sedikit nyimpang dikit nih saudara. Saudara lihat itu 5 roti sama 2 ikan nih ya. Saya lagi ngebayangin nih anak pasti gendut nih anak nih. Bekal makan siangnya banyak bener. 5 roti 2 ikan makan siang loh nih ya. 5 roti ini. Nih anak gak pernah ngedengerin Yohanes Sunardi. 5 roti itu karbo bro. Karbohidrat. Kemarin tuh lagi saya ngedengerin Yohanes Sunardi bareng sama Kovencung nih. Karbohidrat kita nggak perlu banyak karbohidrat, cukup 3-4 sendok makan. 3-4 sendok makan. Sampai begitu lagi awalnya tuh. 3-4 sendok makan gitu. Jadi kalau saudara ambil nasi 1, 2, 3, 4. Begitu doang tuh. Saya lagi ngebayangin. Saya mau nangis bener saudara ya. Karena saya biasanya bukan 3-4 sendok makan. Saya biasanya 3-4 centong masalahnya. Dan
Jadi ini pergumulan berat buat saya tuh. Dan senggol-senggolan itu sama Ko Fencung. Mohon maaf nih, kita berdua sama-sama subur diberkati Tuhan luar biasa. Dan bisa makan 3-4 sendok makan nasi. Kita berdua ketawa-ketawaan. Tapi ya kalau untuk menurunin berat badan memang mesti begitu gitu ya. Dan tuh anak tuh yang 5 roti 2 ikan tuh ya, yang 5 roti 2 ikan nih kelihatannya gede badannya. 2 ikan bro, 2 ikan. 5 roti. Saya aja bisa kagak habis nih, ini anak lebih gede dari saya jangan-jangan. Tapi ini suatu hal yang bekal makan siang itu kan yang biasa. Istri saya juga suka nyiapin saya makan siang. Dibawain gitu di tempat makan supaya saya makan di kantor. Itu kan suatu hal yang umum, yang lumrah, yang ya ordinary lah ini mah. Biasa-biasa aja kok. Nggak ada istimewanya dari bekal makan siang. Tapi bekal makan siang, kalau dikasih kepada Tuhan, itu hasilnya 12 bakul. Yang kita anggap biasa-biasa aja, bisa jadi mujizat tuh. Bisa betul-betul memberkati kehidupan orang. Oleh karena itu pertanyakan lo kepada diri kita loh. Benar biasa-biasa aja. Saya ingin saudara kita nonton kesaksian nih. Kemarin ada anak youth yang bersaksi dan kita rekam supaya saudara bisa mendengar kesaksiannya gitu ya. Bisa minta tolong multimedia Duren dulu ya. Halo guys, nama saya Steve, bisa jawab doa saya. Ya itu aja, terima kasih. Sederhana kan ya. Kita lagi ngomongin Duren, buah kinyis-kinyis itu. Ini Duren nih, satu hal yang benar-benar sederhana, dia minta Duren sebenarnya. Dan orang tuanya Duren lagi mahal, tolong, dia doanya simpel. Tuhan kalau bisa, saya benar lagi pengen makan Duren, kalau bisa turunin harganya sekarang, kayak Tuhan alih ekonomi gitu. Dan tapi yang pasti bapaknya datang pulang bawa banyak Duren. Ini Duren nih, simpel, sederhana, harga nggak seberapa, tetapi nilai yang dia dapat lebih besar daripada harga durennya. Saudara tahu yang dia dapat? Yang dia dapat bukan saya dapat duren, tapi yang dia dapat adalah saya tahu sekarang bahwa Tuhan menjawab doa. Ketika dia mendapatkan duren dari papanya, nih papanya nih menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban doa untuk doanya dia. Gitu. Dia belajar satu hal, saya tahu sekarang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Lebih besar nilainya dari duren. Lihat nih, satu hal yang sederhana, dia sendiri aja ngakuin. Ini sederhana sih. Tapi ada pelajaran yang saya dapat dari hal yang sederhana itu. Bahwa Tuhan mendengar doa saya. Ada hal yang sederhana loh yang bisa kita berikan kepada orang lain, tapi jangan salah loh. Akibatnya dalam kehidupan orang itu, wow, orang itu bisa ngomong kayak gitu. Dan bilang, wow, Tuhan ternyata ngejawab doa saya loh. Yang bagi kita, ya cuma segini doang. Bagi dia, bagi kita ordinary, bagi dia extraordinary. Jadi ubahlah hal-hal yang kita anggap biasa dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya, ketika kita aware, ketika kita tahu bahwa, apa yang saya punya ini bisa memberkati orang lain loh. Jangan salah loh. Hal yang biasa bisa berubah jadi hal yang luar biasa. Jadi waspadalah, awaslah, sadarlah akan situasi di sekitar kita. Lihatlah di sekeliling kita dan perhatikan kebutuhan mereka. Satu ya, yang pertama ya, alert. Yang kedua, available. Ini spirit of readiness, memiliki roh yang siap gitu. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 12 mengatakan seperti ini. Ada satu kisah lain yang kita lihat, yang kita pelajari. Ini ceritanya gini, latar belakang ini dulu ya. Latar belakangnya adalah pada saat itu, sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum didoakan, Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik. Dan dia punya misi. Dia punya misi adalah untuk menangkap semua orang yang mengatakan percaya kepada Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah perjalanan menuju Damsyik, ada sinar yang menimpa dia dan dia jatuh. Dan di situ dia melihat Tuhan. Di situ dia mendengar Tuhan berkata.
Itu di tengah-tengah kebingungan tuh. Dia bingung mau ngapain karena dia pada saat itu dia tahu dan dia sadar bahwa apa dia perbuat itu adalah perbuatan yang salah dan keliru. Suara itu mengatakan, pergilah ke Damsyik. Dia masuk ke Damsyik menjadi orang yang ketika berangkat menjadi orang gagah perkasa, tapi ketika nyampe Damsyik, dia menjadi orang yang loyo, yang bingung dia mau ngapain. Dan matanya buta. Dia tinggal di rumah satu orang, dan Yudas namanya, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan memberikan kepada dia penglihatan. Dan mari kita baca ayat lanjutannya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saya suka loh dengan jawaban Ananias yang ketika dia mendengar suara Ananias, jawabannya langsung, ini aku Tuhan, siap Tuhan. Nih jawaban sigap nih, jawaban yang saya benar-benar siap mau dipakai Tuhan. Tuhan mau apa? Jawaban yang ready gitu. Ini jawaban antusias. Ini yang kita mesti punya nih. Jadilah available. Tuhan tuh suka suka tiba-tiba motong di tengah-tengah gitu ya. Ketika kita lagi melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba seperti ada hentakan-hentakan atau mungkin ada sesuatu yang mengingatkan kita gitu. Ini pernah saya alami beberapa tahun yang lalu ketika saya lagi mempersiapkan diri untuk ngepak-ngepak barang untuk pergi ke Kalimantan gitu ya. Dan ketika lagi ngepak-ngepak barang tiba-tiba ada suara yang kayaknya kayak dorongan yang mengingatkan, Neil siapin Easy Worship, DVD Easy Worship. Emang Easy Worship itu cuma satu DVD sih ya. Cuma waktu itu saya bilang begini, aduh tuh buat apaan nyiapin begituan. Nggak ada yang minta, ribet pula saya mesti ngeburn dulu, mesti ini, siapin aja gitu ya. Bawa gitu kayak ada dorongan kayak begitu. Lalu ya oke lah. Ketika sampai di Kalimantan, ada seorang yang ngedeketin saya dan seorang hamba Tuhan yang ngedeketin saya, terus dia bilang, bro, aduh ini ada problem nih di gereja saya nih, isi worshipnya error. Bro punya DVD isi worship gak? Bengong saya. Gak janjian loh kita. Lihat bagaimana Tuhan bisa nyelak gitu. Tuhan ingin memakai kita. Mengapa kita harus siap sedia? Karena Tuhan bisa memakai kita untuk mengubah kehidupan seseorang yang sesungguhnya sedang berada di persimpangan jalan. Ananias, ketika dia mendoakan Paulus posisinya lagi bingung, benar-benar bingung, dia nggak tahu dia mau ngapain. Dia lagi ada di persimpangan, dia lagi bingung, dia lagi mau menuju kemana, dan Tuhan memakai Ananias untuk mendoakan Paulus. Bisa jadi juga kita didorong oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi orang yang mungkin pada saat itu sedang dalam keadaan bingung dan nggak tahu lagi mau ngapain. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu mungkin, beberapa pelayan Injil kita pergi ke satu seminar yang namanya Global Leadership Summit, dan itu di sini sih, di Gilgal gitu ya, dan itu acara yang diadakan oleh Willow Creek, dan di sana ada seorang hamba Tuhan, Bill Hybels, dia bersaksi tentang kehidupannya. Bill Hybels ini adalah senior pastor dari Willow Creek Community Church. Kehadiran per minggunya nih ya, 26.000. Mau bayang nih ya, tempatnya kayak apa ya. Dia 3 kali kebaktian. Tercatat Willow Creek Community Church tercatat sebagai salah satu gereja terbesar dan berpengaruh di Amerika Serikat. Tapi dia bersaksi, senior pastor nih, Bill Hybels, dia bersaksi bahwa Willow Creek mulainya gak kayak begini, tapi dimulai 40 tahun yang lalu, 4 dekade yang lalu, dia duduk sebagai salah satu seorang mahasiswa teologi, dan dia mendengarkan salah seorang dosennya, seorang profesor yang bernama Profesor Gilbert Bilezikian.
Nih sorry namanya agak-agak ribet nih. Profesor Gilbert Bilezikian. Gitu. Profesor teologi dan profesor itu mengajar dengan semangat tentang gereja lokal. Lupakan impianmu, kamu bangun gereja lokal yang bisa menjawab kebutuhan zamanmu. Kayak gitu ngomong dia bicara seperti itu dengan berapi-api dan ketika mendengar dosen itu mengajar, di dalam diri Bill Hybels itu seperti ada api yang Tuhan taruh. Saya ingin mendirikan gereja lokal seperti itu. Ketika kelas itu selesai, Profesor Gilbert masuk ke dalam ruangannya dan Bill Hybels memberanikan diri dia untuk datang ke kantor si profesor ini. Dia tahu persis, dia tahu profesor itu antara satu kelas dan kelas lain jedanya cuma 10 menit. Sebentar lagi nih profesor akan mengajar di kelas berikutnya. Cuma dia memberanikan diri untuk datang ke tempat profesor ini dan dia ngetuk pintu dan menurut pengakuan Bill Hybels nih, ketika saya mengetuk pintu profesor itu gemeteran saya. Apakah dia mau menerima saya? Dia bilang gitu. Saya bukan siapa-siapa, saya adalah salah satu di antara ratusan murid yang diajar dan saya bukan orang yang spesial, bukan orang yang luar biasa sehingga dia kemungkinan gak kenal saya, gak kenal siapa saya. Dan ketika dia mengetuk itu dia, aduh nih Tuhan mau nolong saya gak ya? Tapi si profesor itu ngebuka pintunya dan bilang, hai, apa yang bisa saya bantu? Lalu Bill Hybels ngomong begini, Prof mohon maaf, saya tahu profesor sedang sibuk dan sebentar lagi akan mengajar, tapi bisakah saya minta waktu sebentar? Oke, katanya. Saya tertarik dengan apa yang tadi profesor ajarkan tentang bagaimana membangun gereja lokal yang berpengaruh terhadap generasinya. Apakah saya bisa tahu lebih lanjut tentang hal itu? Apakah profesor bisa mengajar saya lebih dalam tentang itu? Pada saat itu, menurut pengakuan Bill Hybels nih, hidup saya sedang lagi ada di persimpangan jalan. Ada api yang muncul. Seandainya saja si profesor bilang, sorry ya, kamu baca aja buku. Sorry ya, saya nggak bisa tolong kamu, mohon maaf saya sibuk. Mungkin dia bisa kasih alasan yang lain. Api yang Tuhan taruh di dalam hati saya bisa padam. Tetapi profesor itu nggak jawab kayak gitu. Dia jawabnya seperti ini, Profesor Gilbert. Dia bilang begini, oke, gimana kalau andai kata kamu nanti, kita janjian, kamu nanti datang ke rumah saya, kita habiskan 1 harian penuh, dari siang sampai sore, saya akan buatin kamu makan, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang apa impian kamu, apa passion yang Tuhan taruh dalam kehidupan kamu, dan saya akan membantu mengarahkan kamu. Pada saat itu Bill Hybels kaget nih, seorang profesor yang mau meladeni saya, seorang murid yang tidak dikenal. Dan singkat cerita memang Bill Hybels datang ke rumahnya si profesor itu dan profesor itu buatin dia makan. Dan mereka makan bareng-bareng, mereka berdiskusi sepanjang sore tentang apa yang dirasakan sebenarnya sih oleh Bill Hybels ini, apa yang Tuhan taruh di dalam hati untuk membangun sebuah gereja lokal yang betul-betul menjangkau komunitasnya, menjangkau generasinya. Dan Bill Hybels bilang begini loh, tahukah saudara bahwa Willow Creek yang sekarang 26.000 itu jemaatnya, 26.000 kehadiran per minggunya, itu hadir, itu berdiri, itu lahir di halaman belakang rumah si dosen. Yang jadi pertanyaan kan gini, apakah si dosen ini sadar apa yang dia sedang lakukan? Ketika dia pada saat ini berdiri di tengah-tengah auditorium gereja Willow Creek, seperti stadion dengan kehadiran rata-rata per minggu 26.000, apakah dia sadar apa yang dilakukan 40 tahun lalu telah mengubah kehidupan seseorang menjadi seperti saat ini? Ketika Ananias berdoa, apakah dia tahu siapa yang sedang dia doakan? Waktu Ananias diberitahu oleh Tuhan, dia sebenarnya ada enggan dan bilang, Tuhan apa Tuhan kagak salah nyuruh gitu, ini orang datang buat nyiksa kita. Tapi Tuhan bilang, pergi aja, doain aja orangnya. Dan Ananias oke, ikutin apa yang Tuhan mau dan dia berdoa untuk Paulus, tapi apakah dia sadar apa yang sedang dia lakukan? Siapakah Paulus itu sebenarnya? Beberapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, ini adalah rasul yang dipakai Tuhan untuk mendirikan gereja di berbagai macam kota dan menulis setengah dari perjanjian baru. Ketika kita dipakai Tuhan untuk menjangkau kehidupan orang lain, saudara jangan salah nih. Orang itu
bisa Tuhan pakai menjadi luar biasa di kemudian hari, dan dia bisa mengingat, karena sentuhan si A lah, karena sentuhan si B lah, saya menjadi seperti saya sekarang ini. Kita bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan orang lain. Ya mungkin pada saat ini kita nggak tahu, mungkin pada saat ini kita ngelihat orangnya ya begini gitu ya. Tapi ketika dia berada di persimpangan jalan, dan Tuhan pakai kita, hasilnya bisa menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, please be available. Bersiap sedia untuk menolong atau untuk melakukan apapun yang harus dilakukan. Jikalau Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, lakukan saja. Karena itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Ayat yang ketiga, action, meet the needs, penuhilah kebutuhannya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 mengatakan begini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Ini background kisahnya, ini unik nih. Pada waktu perintah ini turun, Filipus lagi berada di Samaria, dan Samaria itu lagi kebangunan rohani gede-gedean. Banyak jiwa dimenangkan, dan Filipus menjadi salah seorang pelopor dari kebangunan rohani di tempat itu. Banyak orang bertobat, dan belum lama Petrus dan Yohanes datang ke kota Samaria, melihat kondisi gereja, keadaan gereja benar-benar bertumbuh dengan luar biasa. Bertumbuh dengan pesatnya. Gitu ya. Dan pada suatu waktu Tuhan datang kepada Filipus. Filipus, ya Tuhan, mau ngapain lagi nih? Ini KKR, nih banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Apa kita mau bikin gereja? Gereja lokal yang gede? Apa kita mau bikin stadion? Atau bagaimana Tuhan kalau andai kata kita beli sound system yang keren, yang lebih keren? Ini. Tapi Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Tuhan bilang, Filipus, kamu pergi ke jalan yang sunyi. Dikasih tahu lokasinya. Apa nggak membingungkan gitu? Di sini banyak kerjaan. Kok saya disuruh ke tempat yang sunyi? Nih, kalau bahasa Inggrisnya deserted road. Bener-bener jalannya ditinggalin orang, kagak ada siapa-siapa. Apa nggak tahu ya, kalau andai kata Filipus takut sama maling ya, apa gua takut dirampok gitu di jalan-jalan model kayak gitu, ngapain ke situ? Gak ada orang lewat situ. Buat apa saya pergi ke sana? Tuhan nggak ngomong apa-apa. Pergi aja, dan dia ikutin tuh, dia pergi ke jalan itu, dan ketika sampai di jalan itu, ternyata ada rombongan yang lewat, rombongan pejabat Ethiopia. Perintahnya langsung muncul lagi dalam hati, deketin kereta itu. Dideketin. Dan ketika dia deketin, dia nguping. Ada orang yang baca kitab Yesaya di dalam kereta. Pada saat itu dia tahu persis apa yang Tuhan mau. Lalu dia tanya sama yang di dalam kereta itu, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Pejabat Ethiopia yang di kereta ngomong kayak begini, bagaimana saya bisa ngerti? Orang gak ada yang ngejelasin sama saya ini apa? Lalu Filipus ngomong kayak begini, apakah saya bisa membantu untuk menerangkan ayat itu? Oke, silakan masuk. Dan terjadi percakapan, dan pada akhirnya si pejabat Ethiopia ini dibaptis sore itu juga. Hari itu juga dibaptis. Lihat bagaimana Tuhan menggerakkan Filipus. Ini uniknya nih. Uniknya adalah gereja Samaria sekarang gak kelihatan bekas-bekasnya. Tapi gereja Ethiopia sampai saat ini masih berdiri loh, di tengah-tengah kesulitan yang besar yang terjadi di Ethiopia, gereja ini masih berdiri. Walaupun kontroversi, gereja ini masih mengatakan begini, gereja di Ethiopia ditanam pertama kali oleh pejabat Ethiopia yang diinjili oleh Filipus. Mereka masih ngomong kayak gitu sampai saat ini. Lihat, ketika Tuhan memindahkan Filipus ke jalan yang sunyi, dia lagi membuat monumen yang nilainya 2000 tahun tanpa Filipus sadari. Sesuatu yang sifatnya lebih kekal. Yang kalau kata orang bilang, nggak ada apa-apa di sini. Oleh karena itu gini, ada kalanya, ada saatnya, rencana kita diinterupsi oleh Tuhan, oleh karena kita menjadi kepanjangan tangan. Dia naruh
Tuhan naruh kita di tempat-tempat yang kelihatannya kagak enak gitu buat kita. Yang kelihatannya kita nggak suka, yang kelihatannya kok Tuhan taruh saya di sini ya. Kok Tuhan menempatkan saya di posisi yang kagak enak ya. Ya jangan marah-marah dulu, tenang dulu. Karena bisa jadi ketika Tuhan menaruh kita di posisi yang kelihatannya sunyi, di posisi yang kelihatannya kita nggak suka, di posisi yang kelihatannya kita nggak, ini gimana sih? Padahal ada yang lebih hebat di sana. Bisa jadi ketika Tuhan menaruh kita di situ, ada orang yang harus kita jamah, yang nilainya kekal. Jangan marah-marah dulu. Karena Tuhan punya maksud ketika Dia menempatkan kita di suatu posisi tertentu. Ada satu kesaksian yang diceritakan oleh Joel Osteen di dalam bukunya. Nih Joel Osteen ini dikenal sebagai the smiling preacher karena dia senyum mulu. Dan dia senior pastor di Lakewood Church, rata-rata kehadiran per minggu gerejanya itu 43.000, bayangin udah banyak banget nih. Besar gerejanya dan pada suatu waktu dia bilang bahwa saya sedang ada waktu bersama-sama dengan anak saya dan kita pergi ke satu restoran yang memang pada waktu kita pengen banget makan di restoran itu dan ini adalah kesempatan yang baik saya jalan bareng-bareng sama anak saya cukup sibuk ya, dan saya mau meluangkan waktu bersama-sama di hari itu dan kita makan makanan kesukaan dia di restoran itu dan ini adalah hari yang mereka bilang mereka nanti-nantikan bersama-sama. Lalu yang hebohnya adalah ketika sampai di restoran itu penuh, ngantri, mereka nggak dapat tempat duduk. Mereka menunggu, tapi nggak dapat tempat duduk. Lalu Joel Osteen ngomong ke anaknya dengan kecewa dan bilang, gimana ya? Lapar nih perut nih. Apa kita mau tetap nunggu? Apa kita makan aja di luar? Lalu anaknya bilang begini, ya udahlah, kalau emang nggak dapet, ya udahlah kita cari makan aja di luar, kita cari di restoran mana di seberang gitu dan mereka berjalan keluar dengan langkah gontai gitu ya, dengan perasaan yang kita nggak dapetin apa yang kita mau, cukup kecewa, cukup kecewa lah karena nggak seperti yang direncanakan. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah restoran pizza dan mereka mesen pizza di situ. Tanpa mereka sadari ada seorang yang pakai jas, pakai dasi sedang duduk di situ. Dan ketika melihat Joel Osteen dan anaknya masuk ke dalam ngobrol-ngobrol gitu di dalam itu dia merasa tertarik nih dengan bapak dengan anak ini. Lalu dia datang, lalu dia kan ngobrol-ngobrol. Joel Osteen mah biasa-biasa aja ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tapi 2 minggu kemudian Joel Osteen menerima email dari si orang yang ngomong di restoran pizza ini. Dan dia kasih tahu, dan di emailnya ngomongnya begini, Bapak nggak tahu, pada saat saya ngelihat Bapak, ketemu dengan Bapak, saya lagi dalam keadaan putus asa, saya lagi keadaan bingung, depresi, dan saya nggak tahu saya harus apa. Dan ketika saya melihat Bapak, saya ngelihat kok ada yang aneh nih di smiling preacher, senyum mulu kali lo dalam masalah ya. Saya ngeliat ada sesuatu yang aneh dengan Bapak, dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak, saya merasa bahwa saya ditolong Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan menjamah kehidupan saya dan saya berubah pada saat itu. Bapak nggak tahu pada saat itu, momen itu, Bapak nggak tahu apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya. Tahu saudara, Joel Osteen ngomong begini dalam bukunya, pada saat itu saya tahu persis kenapa restoran kesukaan saya penuh dengan orang dan saya nggak bisa masuk. Dan saya tahu persis kenapa Tuhan menuntun langkah saya ke restoran pizza yang sebenarnya kita nggak ngincer itu. Gitu. Karena di situ ada orang yang Tuhan ingin tolong melalui kehadiran saya. Ketika Tuhan menempatkan kita di posisi yang sulit, jangan marah dulu. Jangan ngamuk dulu. Karena bisa jadi kehadiran kita di tempat itu dibutuhkan oleh ada orang tertentu yang ingin Tuhan jamah. Dan Tuhan ingin mengubah kehidupan orang itu, tapi melalui kita. Jadi, action. Meet the needs. Terakhir, saudara. Doa kita pun terjawab sebenarnya. Amsal 11 ayat ke-25 mengatakan seperti ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya suka dengan perkataan seorang teolog namanya Dieter F. Uchtdorf.
susah nih ngomongnya. Enakan sugeng, handoko gitu ya. Dia ngomong kayak gini, seringkali jawaban dari doa kita tidak datang ketika kita berlutut berdoa, namun ketika kita sedang melayani Tuhan dan melayani mereka yang berada di sekeliling kita. Pelayanan dan pengabdian yang tidak mementingkan diri sendiri memperbaharui roh kita, atau dalam bahasa lain ini menyegarkan roh kita. Membuka selaput dari mata rohani kita dan membuka jendela surga. Perhatikan yang dicetak kitab. Dengan menjadi jawaban bagi doa orang lain, kita seringkali menemukan jawaban untuk doa kita sendiri. Ketika kita menolong orang lain, jangan salah bahwa Tuhan sebenarnya mau memberkati kita juga melalui apa yang kita lakukan dan melalui apa yang kita kerjakan. Ada satu kesaksian yang akan disampaikan oleh yang direkam nih, sampaikan oleh seorang anak itu juga, dan mari kita lihat nih kesaksiannya, modelnya seperti apa. Minta tolong yang biaya kuliah. Halo, nama saya Nilam, saya pelayanan youth. Satu kali ada salah satu anak youth datang sama saya dan bercerita tentang masalah dia. Singkat cerita, dia mau bayar uang kuliah dan di hari itu dia benar-benar nggak megang uang untuk bayar uang kuliah. Lalu saya bilang sama dia, ya udah pakai uang kakak dulu aja, nanti kamu ganti. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian ketika saya berdoa, Roh Kudus bicara dalam hati saya, Nilam, kamu harus ketemu dia, kamu harus bilang kalau uangnya nggak perlu diganti. Tapi saya masih berkompromi pada hari itu karena buat saya itu uang yang lumayan. Lalu keesokan harinya Roh Kudus tetap bicara hal yang sama, untuk menemui dia dan bilang kalau uangnya nggak perlu diganti, aku akan memberkati engkau jauh lebih besar dari apa yang kau beri sama dia. Nah, singkat cerita, aku ketemu sama dia, saya ketemu sama dia, lalu saya bilang, uang yang pernah kamu pinjam sama kakak, kamu nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Nah, setelah hari itu, saya ingat besok pagi-pagi jam 5:30 subuh, saya pergi karena ada satu acara youth di mana saya mesti pergi pagi-pagi banget, dan saya ke ATM untuk ngambil uang. Lalu saya cek ATM saya, tiba-tiba ada nominal yang jumlahnya cukup lumayan besar buat saya. Lalu saya bingung dari mana jumlah nominal itu. Saya cek, ternyata ada orang lain yang mengirimkan itu untuk saya, dan jumlahnya 3 kali lipat dari apa yang saya beri pada saat itu. Lalu saya menelepon orang itu dan saya bertanya, untuk apa kamu mengirim uang sebanyak itu ke saya? Lalu dia cuma jawab, saya ingin memberkati kamu aja. Saudara, perhatikan ini ada sesuatu yang unik. Benih yang kita tabur dalam kehidupan orang lain itu kembali dituai oleh kita. Ketika Tuhan mempergunakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk memberkati kehidupan orang lain, sesungguhnya Tuhan ingin memberkati kita juga melalui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan salah nih, ketika kita menjadi jawaban atas doa orang lain, jangan-jangan di situ pula lah jawaban atas doa kita ada. Pergumulan-pergumulan kita yang kita doakan kepada Tuhan justru dijawab pada saat itu juga, di tempat itu juga. Kita juga diberkati melalui apa yang kita kerjakan dan melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita menjadi jawaban atas doa orang lain. Mari kita simpulkan, saudara ya. Yang Tuhan inginkan sebenarnya apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Tapi yang jadi problem kan gini, mau nggak kita, bersedia nggak kita, menyediakan diri kita untuk Tuhan pakai untuk menolong kehidupan orang lain. Apa yang kita lakukan kelihatannya kecil, kelihatannya nggak berharga, tetapi ketika Tuhan pakai dalam kehidupan orang lain, orang itu bisa bilang, wow, ini mujizat buat saya. Dan bagaimana itu bisa mengubah kehidupan orang itu dengan luar biasa.
Yang jadi pertanyaan gini, mau nggak kita dipakai oleh Tuhan untuk membuat hal itu terjadi dalam kehidupan orang lain? Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup mata kita, mari kita tutup mata kita, dan jikalau pada saat ini saudara berkomitmen kepada Tuhan, jikalau pada saat ini saudara rindu untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah saya, kehidupan saya tahu Tuhan yang saya punya menurut ukuran manusia mungkin gak banyak. Tapi satu hal yang saya tahu adalah yang gak banyak ini jikalau ada di tangan Tuhan dan itu memberkati orang lain, maka yang gak banyak ini akan menjadi hal yang luar biasa. Mungkin pada saatnya kita mengatakan, Tuhan, apa yang saya punya ya? Saya ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, kita bisa memberikan diri kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan pakai. Entahkah mulut kita, entahkah senyuman kita, entahkah perkataan kita bisa dipakai untuk membangun kehidupan orang lain. Yang Tuhan lihat sekarang, yang Tuhan minta sekarang, yang Tuhan inginkan sekarang adalah apa kita bersedia atau tidak untuk melakukan itu. Jikalau pada saat ini kita berkata, ya Tuhan, saya bersedia menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saya bersedia untuk menjadi hatinya Tuhan, saya bersedia untuk jadi tangannya Tuhan, kakinya Tuhan, untuk memeluk orang lain, untuk berdoa bersama-sama dengan orang, untuk membangun kehidupan orang lain, supaya orang itu betul-betul melihat bahwa Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, saya bersedia. Pada saat ini angkat tangan saudara, sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Katakan kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, inilah saya dan seluruh kehidupan saya. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, saya tahu saya nggak banyak. Saya tahu yang saya punya mungkin nggak banyak. Saya tahu yang saya punya mungkin sedikit. Tetapi saya mau serahin ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan melihat 5 roti 2 ikan akan berubah, sanggup memberi makan 5.000 orang. Kita akan melihat bagaimana perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, pada saat ini Kau melihat tangan-tangannya yang terangkat. Ini adalah bukti penyerahan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Kau pakai sebagai alat untuk menjangkau kehidupan banyak orang. Untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan kehadiran kami dalam kehidupan mereka. Bapak Surgawi, kami rindu untuk menjadi jawaban doa atas permohonan orang lain. Kami rindu Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kami rindu untuk menjadi hatinya Tuhan, untuk menjadi tangannya Tuhan. Kami rindu ya Bapak Surgawi, pakai kehidupan kami, supaya orang lain yang di sekitar kami diberkati melalui kehadiran kami. Bapak Surgawi, sekali lagi inilah kehidupan kami, seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi. Kami akan melihat Tuhan, ada orang-orang yang dibangunkan, ada orang-orang yang berubah, ada orang-orang yang disembuhkan, akan ada orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, akan ada orang-orang yang berkata bahwa wow, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa saya. Kami akan melihat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Sekali lagi, seluruh kehidupan kami serahkan seutuhnya dan seluruhnya kepada-Mu. Memuliakan nama-Mu.
yang menjadi doa dan kerinduan kami bersama-sama Tuhan. Kami mau menjadi sama seperti-Mu Tuhan. Kau tidak pernah tahan hati-Mu Tuhan. Kau tidak pernah tahan hati-Mu untuk Kau memberikan sesuatu Tuhan. Kau katakan dalam firman-Mu, untuk Kau melihat ada banyak sekali kebutuhan, hati-Mu tergerak Tuhan dengan belas kasihan. Ya Tuhan, menjadi doa kami juga bersama-sama malam hari ini. Waktu kami melihat Tuhan ada sebuah kebutuhan, biar kami mau Tuhan, hati kami gak mau tahan waktu Tuhan menyuruh untuk kami bisa melakukannya. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana Tuhan. Walaupun kami berada, baik buat teman-teman kami ada di kampus, di sekolah, baik buat tetangga kami Tuhan, baik itu di lingkungan tempat kami bekerja, terlebih khusus di keluarga kami. Waktu kami melihat ada sebuah kebutuhan dan Tuhan menyuruh kami untuk kami melakukan sesuatu. Kami berdoa pada malam hari dalam nama Yesus. Kami gak mau tahan itu Tuhan. Kami mau melakukan itu Tuhan. Biar sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Waktu Tuhan menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, biar itu kami akan taat dan setia melakukannya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang akan ditinggikan. Kami percaya Tuhan, waktu kami memfokuskan terlebih dahulu kepada kebutuhan, keperluan orang lain sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya segala sesuatu pasti Tuhan akan tambahkan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di setiap tangan-tangan yang kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan kami tahu Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kehidupan kami kosong. Tanpa Tuhan kehidupan kami gak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi sebuah bukti bahwa tangan-tangan yang kami angkat, bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami sepanjang minggu ini, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah kami dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah ini dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan cinta kasih yang sudah nyatakan dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dari Roh Kudus itu akan menolong, memampukan kita, yang akan membuat kita menahan untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkannya, mulai dari saat ini dan sampai Maranatha. Dia datang kedua kalinya menjemput kita dalam kemuliaannya. Mari kita percaya berkemenangan kita sama-sama. Amin.